Seperti biasa, di akhir pekan kita akan mereview analisa yang pernah kita buat pada video-video sebelumnya dan akan menambahkan beberapa saham untuk kita amati pada pergerakan di perdagangan pekan depan. Pertama, kita mulai dari IHSG. IHSG pada video sebelumnya saya pernah memberikan resisten di 6195. Ini resisten IHSG. Jika 6195 ini dapat ditembus, maka resisten berikutnya saya coba out dari Fibonacci di 6225. Ini jadi bila melihat candlestick yang dibentuk oleh pergerakan IHSG dalam sepekan kemarin telah membentuk variasi bullish engulfing dan candle dapat ditutup pada 2 moving average, 3 moving average sudah dilewati, tinggal 1 moving average lagi yang akan menjadi resisten. Jadi penguatan bursa masih ada peluang, namun sayangnya volume menurun. Jadi pasar masih belum menunjukkan kenaikan yang solid. Ya, dari IHSG seperti itu memberikan lumayan sinyal positif untuk kenaikan harga-harga. Kemudian kita masuk ke saham pengamatan kita. Kita masuk dari Telkom. Telkom pernah dibahas pada video sebelumnya pada tanggal 1 Februari ditargetkan ke 3.330 dengan support 3.040. Kita lihat chartnya Telkom. Ini saham Telkom, candlestick dapat ditutup di atas moving average 5. Candlestick membentuk warna merah, volume menurun. Jadi level 3.330 masih bisa kita jadikan target terdekat dulu. 3.330 untuk Telkom resistennya. Sambil kita amati MACD-nya untuk bergerak ke arah positif sehingga bisa membuat Telkom terjadi MACD bullish signal. Jadi saat ini level 3.330 masih kita jadikan target terdekat untuk Telkom. Untuk supportnya masih kita ambil harga yang untuk harga terendah pada 1 Februari. Secara candlestick untuk dari Metastok untuk Telkom, ya, RSI nya bila saya coba tarik ada tren positif ya, sehingga ini yang akan kita amati pada Senin depan. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya, Friend masih sama dengan analisa pada video di 2 Februari. The Friend level tertinggi masih angka 61, supportnya di 51. Ya, jadi ketika sempat naik namun tidak dapat menembus moving average,
sehingga harga turun kembali. Namun pada penutupan Jumat kemarin sempat membentuk doji untuk mencegah keturunannya turun yang lebih dalam lagi. Namun sayangnya volume masih sedikit dan candlestick masih di bawah moving average 5. Jadi masih ada peluang untuk menguji resisten 61 untuk saham Pren. Cara MACD nya juga masih belum bagus ya Pren ini. Masih perlu menunggu beberapa kali perdagangan lagi. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, HMSP. HMSP, kita coba lihat chartnya. Secara chart, candlestick merah masih kurang bagus ya. Jadi harga dapat ditutup di harga moving average 5 dan akan menguji dua resisten. Volume juga masih kecil, namun terlihat MACD sudah terjadi golden cross, sudah masuk ke area bullish. Kita coba lihat dari Metastock untuk HMSP ya. Di Metastock kita lihat MACD nya sudah golden cross, menimbulkan signal buy, cuman volume masih kecil dan moving average nya masih perlu ditembus ya oleh HMSP. Jadi untuk HMSP ini kita berikan target 1445 ya. Di moving average ini dulu tidak terlalu jauh ya target kita, karena kita masih memperhatikan bisakah candlestick menembus moving average 20 dan 50 nya dahulu. Dan tentunya apabila harga naik disertai dengan volume yang meningkat akan menunjukkan tren yang baik untuk HMSP. Kemudian setelah HMSP kita lanjut ke ITIC. Saham ITIC. Saham ITIC juga telah terjadi golden cross MACD-nya. Candlestick pada penutupan Jumat lalu membentuk warna hijau ya. Variasinya bullish harami, tapi sayang volume juga masih kecil dan harga terlihat berusaha untuk tutup di atas moving average 5. Saham ITIC ya, di sini kita lihat volume juga masih kecil ya, masih bertahan di moving average 5 nya. Jadi targetnya untuk ITIC boleh dinaikkan ke 600 dahulu. Ini moving average 20 yang akan coba ditembus atau diuji ya pada pergerakan saham ITIC. Kemudian setelah ITIC kita masuk ke Adaro. Saham Adaro di sini setelah membentuk variasi long leg doji, membentuk candle hijau, namun sayang volume masih kecil ya. Terlihat harga berusaha menguji moving average 5 namun masih belum berhasil. Masih diperlukan volume yang besar untuk Adaro.
Adaro RSI sudah mulai bergerak ke atas, jadi ini menarik untuk kita perhatikan. Target terdekat untuk Adaro saya coba berikan di 1275 ya. Kita di sini target yang terdekatnya. Coba kita plot Fibonacci. Ya. Untuk Adaro, kemudian kita lanjut ke agro, saham agro. Saham agro terlihat masih konsolidasi, volume juga masih kecil, jadi belum bisa diberikan target untuk bergerak lebih jauh. Jadi untuk agro ini saham agro masih terlihat harga bertahan di moving average 60, volume masih mengecil. Jadi untuk sementara agro ini 870, akan coba di ujinya. Harga ditutup kemarin 825, akan menuju ke 870. Kemudian setelah agro, kita coba lihat saham chem. Ini masih saham-saham yang sudah pernah kita bahas ya. Saham chem juga masih berusaha konsolidasi, namun sayang volume juga masih mengecil, belum ada kekuatan yang cukup baik untuk menggerakkan harga naik. Jadi untuk saham chem kita coba lihat dulu di stok saham chem. Ya, kita lihat apakah ada tren harga untuk bergerak naik. Lihat dari RSI nya. Untuk target harga chem 260, kita coba uji resisten di sini pada harga tertinggi di 1 Februari 260. Kita coba plot Fibonacci ya. Secara Fibonacci juga bertepatan pada harga high yang sempat ditembus pada perdagangan 1 Februari. Ini volume masih kecil ya, jadi belum ada gerakan yang signifikan. Jadi kita masih perlu memperhatikan pergerakannya pada pekan depan. Kemudian BWPT ini baru sepertinya ya, pengamatan baru saham BWPT. Saham BWPT masih mencoba menembus moving average 5-nya, namun masih gagal. Volume juga masih kecil. Kita lihat BWPT. Harga masih konsolidasi sambil kita menunggu perbaikan dari MACD-nya. Untuk BWPT ini target terdekat di 124 ya, di sini harga yang akan coba untuk diuji
apabila BWPT akan melanjutkan kenaikannya sebelum menyentuh 3 moving average lainnya. Setelah BWPT ini termasuk salah satu fenomenal ya, bumi cukup terkenal. Nah, di sini setelah jatuh pada hari Jumat sempat ada informasi kenaikan harga batu bara. Ini menjadi insentif buat saham-saham batu bara, sehingga pada beberapa saham batu bara terlihat adanya kenaikan. Di sini kita lihat bumi volumenya cukup baik ya, ada kenaikan dari segi volume. Secara stokastik juga masih di bawah dan siap bergerak ke atas, dan ini membentuk variasi bullish engulfing. Jadi cukup menarik kita perhatikan dalam perdagangan Senin depan untuk saham bumi. Saham bumi ya, di sini RSI sudah mulai bergerak ke atas di level 40 ya, ada kenaikan volume tendensi membentuk variasi bullish engulfing, sehingga target untuk bumi kita coba beli di 71 ya, sekitar sini, karena dia perlu menguji moving average yang terdekat, yaitu moving average 5 nya. Coba kita plotkan secara Fibonacci, masih di atas moving average 5. Jadi saham bumi masuk saham baru yang akan diperhatikan pada perdagangan sepekan ke depan. Kemudian setelah bumi, saham baru berikutnya IPCM. IPCM membentuk support ya di harga kita ambil harga terendah di 298. Ini bisa dijadikan level support. Ketika harga mencoba naik namun masih gagal, terlihat masih ada tekanan jual, volume mulai ada kenaikan. Kemudian di hari berikutnya candle merah terbentuk, dan pada penutupan pekan lalu membentuk variasi bullish engulfing. Volume juga sempat meningkat. Nah, ini ada 4 moving average yang akan dicoba diuji oleh pergerakan IPCM. Lihat secara metafisiknya IPCM ya, IPCM MACD-nya masih belum balik, jadi kita perlu menunggu pergerakan ini beberapa hari ke depan. Mampukah dia menembus moving average-nya? Ya, kalau di sini ada 4 moving average yang akan dilaluinya. Saya berikan target untuk IPCM di 354, level 354. Ya, kira-kira di moving average 30 nya. Kita tutup. Jadi untuk IPCM target terdekat kita adalah 354. Setelah IPCM kita masuk ke saham AISA. Setelah harga jatuh
sempat membentuk doji, dibentuk candle yang hijau besar, volume juga tinggi, namun masih gagal untuk menembus moving average 5, sehingga harga kembali jatuhnya harga sejalan dengan turunnya volume. Kemudian pada Jumat kemarin candlestick hijau terbentuk, membentuk variasi bullish alami, volume masih kecil, jadi target terdekat yaitu menguji moving average 5-nya untuk saham Aisyah. Target terdekat untuk Aisyah 266. Tidak perlu jauh-jauh dulu karena moving average 5 masih menghadang pada pergerakan saham terdekatnya. Volume juga belum menunjukkan kenaikan di atas rata-ratanya. Kemudian setelah Aisyah kita masuk ke Hexa. Hexa ini termasuk emiten yang baik ya dalam memberikan dividen. Nah, lihat harga akan membentuk base, bertahan di support 3.230. Walaupun candlestick juga masih di bawah moving average 5-nya, jadi ini saham ini masih konsolidasi sebelum bisa untuk naik mematahkan downtrend. Berapa pekan ini saham turun, dia akan konsolidasi, mengumpulkan tenaga untuk mencoba menembus tempat moving average-nya. Hexa target terdekat kita yaitu 3.340. Ya, masih di sini dia akan paling tidak menguji dua moving average ya, moving average 5 dan moving average 30. Kemudian setelah Hexa kita masuk watchlist. Ini hanya tambahan, jadi ada 3 saham ini masih masuk perhatian karena masih perlu menunggu pembentukan candlestick-nya. Coba kita lihat dari zinc. Di sini supportnya 124, candlestick-nya masih kecil-kecil karena volume juga masih belum tinggi ya, belum besar, sehingga untuk zinc ini masih kita coba amatin. Namun saya coba beri target terdekat ini di 142 yang tidak menguji bisa melewati menembus moving average 5-nya dahulu. Coba kita keluarkan Fibonacci. Nah, secara Fibonacci ya tidak jauh beda, 103. Kalau saya memberikan target terdekat 142 dulu untuk zinc, supportnya di 124. Kemudian setelah zinc, Tegra. Nah, di sini kita coba perhatikan, terlihat candlestick mencoba bertahan di moving average 50-nya. Harga berusaha menembus moving average 5, namun masih belum begitu berhasil ya, belum begitu sukses. Namun volume sudah menunjukkan adanya kenaikan ya. Jadi untuk Tegra saya coba berikan target terdekat di 200 ya, kembali menguji harga tertingginya di sini.
Saya coba persen Fibonacci. Fibonacci di 206 angka berikutnya. Setelah Tegra, saham terakhir yang akan kita perhatikan Kino. Kino juga termasuk emiten yang bisa memberikan dividen. Downtrend jatuh, coba kita perpanjang periodenya bulan 4. Wah, ini downtrend berat ini dari bulan Juni, jatuh, konsolidasi, breakdown lagi. Jadi masih kita perhatikan dulu, walaupun candlestick sempat membentuk dragonfly, volume juga masih belum ada peningkatan. Jadi saham Kino target terdekat masih di 2350. Dia mungkin average 5 masih di bawahnya. Oke, jadi kira-kira demikian saham-saham yang kita bahas pada video kali ini. Kita coba ulang sekilas dari Telkom yang sudah berkali-kali kita bahas. Telkom ini perlu diperhatikan juga pergerakan dari MACD-nya. Jika sudah membaik dan bisa membentuk golden cross, maka moving average yang dapat dilewati oleh Telkom. Kita akan lihat apakah saham ini mampu menembus 3.330 dahulu. Dengan Telkom ada friend, sama juga dengan friend. Di sini kita perlu perhatikan MACD-nya. Saham friend masih di moving average 5-nya belum bisa dijebol. Kemudian HMSP kemarin kurang begitu bagus pas penutupan Jumat lalu. Karena apa? Terjadi golden cross MACD, namun harga saham tidak naik secara signifikan. Bisa dimaklumi karena apa? Karena volume juga kecil ya, menurun. Harga masih dapat ditutup di atas moving average 5-nya. Nah, jadi ini yang bersama dengan ITIC ya, HMSP dan ITIC sudah terjadi golden cross MACD. Bedanya ITIC pada perdagangan kemarin masih dapat bentuk candle hijau, walaupun memang volume juga masih kecil. Jadi kalau misalkan saya coba rangkum, ini adalah beberapa saham yang akan kita perhatikan dalam pekan ke depan mulai dari hari Senin. Jadi ini ada harga close, saya belum memberikan target, jadi masih ke resisten aja, targetnya kita samakan. Untuk valuasi ini juga saya masih mengumpulkan beberapa perhitungan, karena terkadang ada valuasinya yang ternyata bisa klop dengan harga saat ini bergerakannya. Jadi ada 7 saham lama yang sudah kita perhatikan dan penambahan 4 saham baru, dan ada tambahan watchlist beberapa saham. Ini DEX ini belum kita bahas, nanti kita coba lihat lagi perkembangannya. Kemudian ada bull dan fire, ini bolehlah kita intip sejenak chartnya. Nah, ini bull, harga masih mencoba bertahan di moving average 50. Satu lagi fire, nah kalau fire masih cenderung turun. Candlestick juga masih belum menunjukkan adanya pola reversal, volume juga masih belum menarik. Demikian untuk review pekan ini.